Sobat investor semua, seperti biasa, di minggu ini gue akan coba mereview reksadana buat dana darurat gue di aplikasi Bibit selama 9 minggu. Kira-kira bagaimana progresnya? Apakah plus ataukah minus? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Plus atau minus sih, Jess? Sebelum masuk sana, seperti biasa, gue ingin disclaimer dulu, yaitu satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Ya, kalau misalkan kalian setelah ini mau mulai investasi, itu karena mungkin kalian termotivasi, ya. Tetapi balik lagi, bagaimanapun gue ngomong, keputusan ada di kalian. Itu satu. Kedua, eh, investasi itu pasti mengandung resiko. Artinya, sewaktu-waktu itu bisa portofolio kalian turun. Dan itu hal yang wajar, ya. Jadi investasi itu tidak naik terus. Salah satu resikonya adalah itu. Sisanya kalian bisa lihat sendiri di resiko investasi yang pernah gue coba ngebahas di investasi live. Oke, itu aja disclaimer ya. Nah, gini guys, gue ingin mereview berapa sih dana darurat gue sekarang, apakah meningkat dibandingkan minggu lalu atau enggak. Ternyata, di minggu ini tetap meningkat guys. Dari 700-an perak sampai 900 perak. Pasti kalian akan mikir kayak gini lah. Hanya sebagian sih. Nominalnya kecil banget sih. Gitu. Gue kira udah ratusan juta. Soalnya sempat ada yang ngomong juga loh yang mention kayak gitu. Gue sih bilang kayak gini. Poin dari pembuatan video ini bukan ingin memamerkan berapa jumlah uang yang kita punya. Karena bisa jadi, kalau gue mamerin kayak gitu, belum tentu setiap orang itu langsung kayak mampu nih. Bisa jadi karena demen aja ngeliat nominal gede. Itu yang gue nggak mau. Di sini, gue kasih tahu kalian journey-nya. Gue kasih tahu perjalanannya. Bahwa sebelum lo masuk ke level yang seperti kalian lihat, ya influencer yang punya duit gede, ini loh tahap yang mesti kalian laluin. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin berbeda dibandingkan yang lain. Dan di sini gue juga mau menunjukkan bahwa dengan nominal kecil saja, lo bisa berinvestasi dan rutin dan hasilnya bisa gede ke depan hari. Tentunya gue akan update terus ke kalian. Jadi itu ya, clear ya soal itu. Nah, soal reksadana pasar uang gue itu mengalami peningkatan juga ya, walaupun memang belum yang signifikan banget, tapi udah ada peningkatan dibandingkan minggu lalu juga. Jadi alhamdulillah beberapa minggu ini untung-untung terus nih, gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya, bisa jadi ke depan hari itu ada minus juga, akan ada penurunan juga. Tapi penurunannya nggak akan signifikan. Karena kenapa? Karena instrumen yang gue ambil ini adalah instrumen yang memiliki tingkat resiko yang paling kecil dan juga tingkat potensi keuntungan yang kecil. Jadi kamu perlu ingat ya, nggak mungkin kamu tiba-tiba dapat untung kayak wah 100%, 200% gitu. Tapi resikonya kecil. Nggak mungkin, Pak, gitu. Jangan bermimpi gitu. Karena investasi yang benar itu adalah untung akan selalu sebanding dengan potensi resiko gitu. Jadi ketika ada yang menawarkan kalian untungnya gede, pasti resikonya gede. Itu ya. Nah, di sini untungnya kecil ya guys, tapi kan poin dari gue di sini adalah supaya dana darurat gue juga ya berkembang gitu. Karena kalau hanya ditaruh di bank aja, seperti yang gue pernah mention, dia akan nilainya turun gitu ya. Satu, kalau misalkan dia tidak ada biaya administrasi, dia akan stay di situ gitu. Tapi di beberapa kartu kan banyak biaya administrasi. Ya ada yang 17.000 per bulan. Kalian hitung aja 17.000 dikali 12 itu berapa? Bunga yang kalian dapat nggak akan sebanding dibandingkan potongannya. Itu yang semestinya orang mesti tahu sih. Kayak gitu. Dan mungkin di video ini seperti biasa, selain daripada gue ngasih tahu nih, ya berapa hasil gue, ya perkembangannya, gue juga ingin ngasih tahu tips lah atau misalkan masukan lah, ilmunya lah di sini. Ilmunya apa sih?
Nah, banyak orang yang nggak tahu perbedaan antara OJK dengan Bapepti. Ya, jadi ini gue jelasin ya. Kalau setahu gue, OJK itu adalah ya bukan kepanjangan, kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan. Dia itu lebih kayak ngurusin reksadana, saham, terus juga equity crowdfunding setahu gue juga masih OJK. Ya. Jadi sejenis itu tuh yang mereka urusin. Terus juga setahu gue kayak misalkan peer-to-peer lending itu juga termasuk OJK. Gitu. Nah, kalau Bapepti, dia itu ngurusin yang untuk komoditas. Komoditas seperti contoh emas, Bitcoin, Ethereum, ya, dan koin-koin lain juga. Jadi yang berbentuk komoditas. Tentu jadi ketika ada orang yang mau menawarkan kalian investasi atau apapun ya, itu kalian harus lihat siapa lembaga pengawasnya, cocokkan gitu. Kalau misalkan mereka itu aplikasi saham ternyata dia terdaftar dan diawasi Bapepti, berarti itu ada yang salah di sana. Karena Bapepti itu nggak ngurus kayak gituan. Bapepti itu ngurusnya adalah bagian komoditas. Emas, yang seperti gue bilang tadi, Bitcoin, Ethereum, gitu. Untuk saat ini, berdasarkan peraturan seperti itu. Gitu. Jadi kalian jangan sampai ketukar nih, ya, antara OJK dengan Bapepti. Mereka dua-duanya punya kebijakan sendiri-sendiri, dan ya mereka mengawasi yang mereka awasi, gitu. Nggak semuanya OJK, gitu. Kadang orang mikir kan, wah lembaga pengawas semua pasti OJK. Enggak, gitu. OJK nggak ngawasin semua, gitu. Ada yang OJK awasin, ada juga yang ini urusan Bapepti, gitu. Kalau komoditas urusan Bapepti. Itu aja sih. Dan mungkin gue hari ini top up juga guys ya di reksadana gue. Ya seperti biasa gue top up 50.000 aja gitu ya. Dengan nominal kecil, tujuannya itu supaya bukan mengajarkan sih, istilahnya gue mau ngasih tahu ke sobat investor kalau lu misalkan mau mulai invest tuh nggak perlu harus pakai nominal besar gitu loh untuk berinvestasi, yang penting ada aja deh rezeki sedikit ya udah gitu ya. Tuh, jadi gue melakukannya dengan cara ya langsung aja gitu ke portofolio dana darurat gue. Ya, misalkan nih reksadana yang gue pilih kan Manulife kan, habis itu klik, udah tinggal top up aja, terus nanti apa namanya berapa nominalnya, terus habis itu uh, metode pembayarannya apa gitu. Nah kalau udah selesai, udah beres gitu. Kalian tinggal tunggu unit reksadananya itu untuk masuk ke rekening kalian ya. Biasanya itu sekitar 1 hari kerja atau 2 hari kerja ya guys. Itu udah masuk ke apa namanya ke reksadana kalian. Tapi persyaratannya adalah kalian diusahakan transaksi di bawah dari jam ya 11 lah diusahain ya gitu. Karena biar mencari aman. Bahwa ada juga yang bilang cut off time-nya itu di bawah dari jam 1. Ya cuman kalau gue sih pribadi untuk jam 11-an aja. Seperti itu sih guys. Yang gue tahu dan gue sharingin. Perlu diingat ini bukan gue untuk mensuggest kalian. Tujuan gue di sini adalah untuk ya ngasih tahu perjalanan gue ke kalian gitu. Jadi ketika pun nanti gue nominalnya besar untuk dana darurat ataupun dana pensiun, kalian tahu itu dari mana sih dimulainya gitu. Dan memang benar-benar direkam gitu. Bukan yang kayak gue udah sukses terus habis itu gue rekam gitu. Enggak gitu ya. Jadi gua ajak ayo kita sama-sama yuk gitu loh untuk melihat perjalanan gue, karena di sini kalian juga akan belajar. Kalaupun gue stres karena turunnya atau apa, gue akan kasih tahu gitu. Jadi sama-sama dapat ilmu lah guys. Itu aja sih. Kalau misalkan kalian setelah ini langsung, wah gue kayaknya memulai nih untuk investasi di reksadana ya, di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral yang ada di link di box deskripsi di bawah ini ya. Jadi ketika awal daftar kalian bisa masukin itu aja, terus kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan? Oke, itu aja guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.